Salam, saya Doni Sungai dari Sabah, Malaysia. Mata kuliah pertumbuhan gereja. Saya akan kongsikan topik yang saya telah pilih untuk pertumbuhan gereja yang bertajuk melayani masyarakat atau orang yang memerlukan. Secara ringkasnya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada pandangan sebagai berikut yang mengatakan gereja adalah untuk melayani keperluan orang lain, ataupun gereja adalah untuk melayani keperluan orang yang memerlukan. Apakah itu? Tuhan pernah berfirman, saudaraku, yang mana kata-kata itu sebagai berikut. Karena Tuhan datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Yesus datang ke dunia mencari dan menyelamatkan yang hilang, mencari dan menyelamatkan yang sesat, dan menyelamatkan orang yang sakit. Dia mau pulihkan, dia mau sembuhkan. Dan itulah yang dia firmankan, dan kemudian Tuhan menyuruh para umatnya untuk melakukan pelayanan maupun tanggung jawab ini. Seorang yang bernama Wesley juga berpendapat bahwa perkara ini adalah menjadi tanggung jawab pelayanan oleh semua anggota gereja. Oleh yang demikian, Wesley kemudian menganjurkan beberapa perkara sebagai pendekatan untuk menolong orang-orang atau masyarakat yang memerlukan sebagai berikut. Contohnya, menubuhkan tabung khas bagi orang miskin, supaya apabila mereka memerlukan keuangan ataupun memerlukan uang tersebut, maka tabung khas untuk mereka dapat meminjam dan kemudiannya membayar kembali tanpa ada bunga. Dan juga Wesley menyarankan agar gereja dapat membuka sebuah tempat untuk orang-orang miskin, orang tua, balu, dan yang kurang bernasib baik. Tidak kurang juga pentingnya membuka sebuah sekolah bagi anak-anak orang miskin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, secara ringkasnya, sesuai firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 5 ayat 12 hingga 14, mengingatkan dan menjadi keutamaan dalam melayani orang yang memerlukan, yaitu penyakit sosial, penyakit dalam masyarakat hari ini. Mereka sangat memerlukan bantuan. Masyarakat sedemikian harus dibebaskan dari penyakit-penyakit tersebut. Penyakit kemabukan juga ada, kemiskinan juga ada, yang nanti kemudiannya akan ada yang mengemis atau menjadi gelandangan. Penyakit homoseksual dan juga penyakit-penyakit yang saya tidak dapat sebutkan, yang memang ada di masa kini. Menjadi kesimpulannya adalah gereja harus bertindak balas dalam pelayanan kenabian untuk keluar melayani ke arah pembaharuan institusi, keadaan, adat budaya, dan tabiat yang menimpa kemiskinan, hilang harga diri, dan kemudian gereja yang sama melakukan pelayanan masyarakat ini. Gereja yang senantiasa menjadi saluran komunikasi serta terus mengungsikan message dan rahmat pendamaian dan kehidupan baru dari Tuhan kepada orang yang memerlukan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian perkongsian dari topik melayani masyarakat atau orang yang memerlukan di masa kini. Sekian, Tuhan memberkati.